Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak limpahan karunia dan rahmat, sehingga di pertemuan yang mulia ini, di pagi yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan, ada keberkahan waktu pagi, ada keberkahan kita duduk berjamaah, ada keberkahan salat subuh, ada keberkahan majelis ilmu. Yang ini semua merupakan lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai orang beriman mengawali hari dengan pagi hari itu penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap lapisan kehidupan kita dilapisi dengan keberkahan, dan menjadikan keberkahan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kabar mendadak memang Pak, nggak ada kabar apa-apa. Ustadz Lukman yang seharusnya hari ini jadwal beliau ya, Ustadz Farid juga nggak ada ya tadi Pak, Ustadz Farid nggak berjamaah juga, mungkin lagi ngisi di luar beliau itu. Baik, insyaallah kita akan tetap bermajelis ilmu, ya, tidak mengurangi waktu keutamaan bagi kita di akhir pekan ini, di mana kita masih dalam suasana kemerdekaan RI ya. Ini yang menjadi salah satu dari perayaan kita sebagai orang Indonesia setiap tahunnya Pak. Ya, kita bersyukur, saya kalau lagi ceramah di tempat-tempat lain itu mengatakan bahwa bersyukur kita Pak, di Indonesia itu kita ini masyarakat yang senang ya, merayakan sesuatunya itu dengan perayaan-perayaan testimonial gitu, seremonial. Saya sampaikan bahwa saya punya teman dari Malaysia itu dan Korea, di mana mereka itu ketika pertama kali datang ke Indonesia dan itu bertepatan dengan 17 Agustus, mereka itu kaget bahwa ini masyarakat Indonesia kok senang merayakan hari kemerdekaannya yang tidak mereka dapatkan di negara mereka Pak. Ya, di beberapa negara itu mereka nggak ada perayaan kemerdekaan, itu nggak dirayakan mereka, bahkan ya diem aja biasa gitu. Kalau libur mungkin libur, tapi kalau merayakan itu enggak. Maka mereka terkejut ketika mendapati bahwa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari yang paling bawah di kasta RT, RW sampai yang tingginya, itu ikut merayakan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Ya, dan ini merupakan salah satu yang patut kita syukuri ya, bahwa makna kemerdekaan bukan hanya sebatas seremonial tahunan yang membuat kita hanya mengharapkan sesuatu dari kemerdekaan itu, tapi bukan lebih dari itu. Bagaimana kemerdekaan ini merupakan anugerah terbesar Pak yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia, yang dari anugerah itu membuat kita ini melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bahwa hari ini banyak negara-negara itu yang bahkan berlomba-lomba mengharapkan kemerdekaan untuk negaranya. Kita bisa melihat hari ini ya, negara-negara Timur Tengah itu seperti Suriah, seperti Palestina, yang mereka itu masih terus berkecamuk perang di dalam negara mereka. Bahkan untuk mendapatkan paspor saja Pak, mereka itu nggak punya untuk legitimasi untuk negara mereka sendiri, mata uang dan sebagainya. Maka kemerdekaan ini merupakan bentuk anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, yang kemudian dari kemerdekaan itu
melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suasana kebatinan yang dulu dirasakan oleh para founding father, para pejuang kita terdahulu, itu diabadikan oleh mereka, yang bahkan bisa kita saksikan hari ini, diantaranya di awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhurnya itu nomor 2, Pak. Yang pertamanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi jangan sampai rahmat Allah yang menyelimuti kita 78 tahun lamanya itu berubah jadi laknat hanya dengan gara-gara dosa dan maksiat dan seluruh pernak-perniknya yang kita lakukan untuk bangsa ini. Jadi 78 tahun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti kita sebagai bangsa Indonesia itu seharusnya kemudian kita jaga dengan kalimat-kalimat syukur. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu ayat yang kita juga sering dengar itu, Allah menyampaikan walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri ini amanu, yang pertama beriman, wattaqau, dan bertakwa. Jadi Allah itu nggak minta banyak-banyak dari kita, Pak. Cuman 2 doang itu. Amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Ketika iman dan takwa ini terimplementasikan dalam kehidupan kita, yang hari ini tuh kita sudah berubah. Iman dan takwa itu hari ini sudah terkalahkan dengan iptek, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika iptek itu lebih maju daripada imtak, maka seperti hari ini, Pak, bahwa banyak ilmu yang tidak terpandu dengan iman dan takwa, maka akhirnya ilmu itu liar dan kemudian bahkan menyelisihi dari iman dan takwa itu sendiri. Jadi yang Allah inginkan tuh dari kita cuma 2, aman, beriman, dan bertakwa. Ketika kita melakukan 2 hal ini, nanti sama Allah tuh akan diberi 2 hal lagi, Pak. Apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim barokatin. Nanti sama Allah itu akan dibukakan, kata Allah, akan kami bukakan barokatin, barokah-barokah. Jadi bukan cuma sekedar berkah. Kalau berkah itu kalimatnya barokatun, itu berkah artinya. Tapi kalau barokatin itu berkahnya itu banyak, Pak. Berkah. Dari mana berkahnya? Minas sama'i wal ard. Yang kami bukakan berkah itu dari langit dan juga dari bumi. Ya, kita tahu tentang konsep berkah nih, Pak. Ya, nanti kita bahas tentang konsep berkah itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu. Akan tetapi kalau kamu mendustakan ayat kami, kalau kalian tidak mensyukuri nikmat kami, fa'akhudnahum, akan kami cabut kembali nikmat yang kami berikan dari langit, akan kami cabut kembali nikmat keberkahan dari bumi, bima kanu yaksibun, bukan karena Allah murka, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah tidak peduli dengan kita, lakin akan tetapi bima kanu yaksibun, akan tetapi karena sebab perbuatan kita sendiri. Jadi disebutnya berkah itu. Berkah itu apa coba? Berkah itu kalau diartikan secara etimologi itu bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah itu yang sedikit mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Ini konsep berkah, Pak. Saya ulang lagi, konsep berkah itu yang sedikit mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Ada orang gajinya itu bekerja sebagai buruh, sebagai petani, bahkan guru honorer. Tapi dari gaji yang tidak banyak itu secara kuantitas, itu bisa menghidupi anaknya, bisa sekolah sampai S1, S2, bahkan S3 mendapat beasiswa, bahkan menabung bisa terus umroh dan haji. Karena saking berkahnya harta yang kemudian diraih itu. Tapi sebaliknya ada juga orang yang berpenghasilannya itu 30 sekian puluh juta, Pak, per bulan itu. Tapi karena nggak berkah itu, karena nggak berkah hasilnya itu, maka kuantitas yang jumlah besar itu tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Itu dia selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Apa yang terjadi? Maka dari kekurangan itu yang dia rasakan, akhirnya kemudian membuat dia ini mengambil sesuatu yang bukan haknya dia.
mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya dia, karena disebabkan perasaan kurang dari harta yang tidak halal yang diambil, yang tidak berkah. Ya, makanya kita dapati ya bahwa ketika keberkahan itu merupakan salah satu dari bagian yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk orang-orang yang tadi beriman dan bertakwa di dalam suatu negeri, maka ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah keberkahan untuk dia dan bahkan untuk negerinya. Dan kita dapati Pak bahwa keberkahan ini merupakan sesuatu yang sering-sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang yang baru lahir kan punya anak tuh, Pak. Kita doainnya apa? Apa yang kita doain buat orang yang baru punya anak? Barakallahu laka fil mauhub. Ya Allah, semoga engkau mendapatkan keberkahan dari anak yang kau dapatkan itu. Apa yang diminta? Berkah. Barakallah itu kan minta berkah, Pak. Orang lagi nikah, Pak. Kan kita juga doain tuh buat pasangan suami istri yang baru nikah itu. Apa yang kita doakan? Barakallahu lakumah wa baraka alaikumah wa ja'ala bainakumah fi khair. Berkah lagi mintanya, Pak. Dulu orang-orang Arab ketika ada yang menikah, itu yang dimintanya itu kan berkah. Dia itu mintanya saya lupa lafaz Arabnya itu saya lupa. Cuma dia mengatakan semoga Allah menambahkan anakmu lebih banyak lagi. Jadi yang diminta itu keturunan, Pak. Kalau kita kan juga sama kan. Kalau orang lagi nikah itu kadang suka keceplosan, ya semoga cepat dapat momongan kan. Nah itu dulu doa-doanya orang-orang Arab jahiliyah itu. Ketika orang baru menikah kemudian dia datang gitu ya ke resepsi, kemudian dia mendoakan semoga cepat dapat momongan. Itu doanya orang-orang Arab jahiliyah. Ketika Islam datang, Nabi SAW itu mengajarkan satu doa yang diajarkan kepada setiap orang beriman itu. Ketika antum datang ke resepsi orang, maka minta doa berkah. Orang punya anak, Pak, cepat-cepat punya anak tapi nggak berkah, anak itu malah jadi musibah itu, bukan jadi anugerah itu, karena tidak mendapatkan keberkahan itu. Nah hari ini masalahnya, sayangnya ketika kita kemudian tidak mengerti tentang Islam, doa-doa yang kemudian dilontarkan untuk orang yang baru menikah itu yang tadi, yang ya doa-doa yang kemudian cepat dapat momongan, punya ini, punya itu dan sebagainya. Padahal itu semua kalau tidak dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi nikmat, tapi terkadang malah justru bisa menjadi azab. Karena susahnya orang itu hidup tanpa beriringan dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi, Pak, orang lagi mau makan sama lagi minum, apa yang kita minta? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Apa yang kita minta? Berkah lagi, Pak. Barik lana, ya Allah tolong berkahilah kepada kami fima rozaqtana, apa yang engkau rezekikan buat kami, Pak. Jadi bukan hanya sekedar rezeki ya, bukan hanya sekedar kita dapat gaji, kita dapat uang, dapat ini, dapat rezeki dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana rezeki yang Allah berikan untuk kita itu bisa mendapatkan keberkahan. Ya, waqina adzabannar, dan juga jauhkanlah kami dari neraka. Berkah lagi, Pak. Kita dapat anak didoakan keberkahan, kita menikah diberikan doa mendapatkan keberkahan, kita makan pun juga mendapat keberkahan. Karena disampaikan, Pak, bahwa sesuatu yang berkah itu dia yang sedikit itu mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Ya. Bahkan di antara doa kehidupan nih yang sering kita dengar itu, kalau ada orang yang berdoa, kan di antara 4 yang kita minta, satu di antaranya itu kita minta keberkahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami itu keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan kesehatan dari jasad kami itu, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmu kami, wa barokatan fil rizki, dan keberkahan di dalam rizki kami. Jadi untuk ilmu itu bertambah, sedangkan untuk rizki itu
bertambah berkah. Jadi berbeda Pak. Kita minta 4 itu, ya Allah berikanlah kami salamatan fiddin, agama yang sehat, agama yang selamat dari aliran-aliran sesat, dari liberal, dari aliran sesat ya. Wa'afiatan fil jasad, dan bukan hanya keselamatan agama, tapi kita juga minta tubuh yang sehat. Kita punya uang banyak, kalau itu orang sakit Pak, nggak berguna uangnya Pak. Kita punya sekian banyak rumah, mobil mewah dan sebagainya, tapi kalau fisik kita tidak mendukung itu, nggak bisa kita menikmati juga. Kita minta jasad yang sehat, wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya dengan ilmu. Bertambahnya ilmu dengan pelajari agama, kita mengerti mana yang halal, mana yang haram, kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dan bukan hanya itu, bahkan ditutup di terakhirnya itu kita meminta wabarokatan fir rizki, dan berkahilah ya Allah rizki yang Engkau berikan kepada kami. Ya, jadi barokah. Ya, ketika berkah itu kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Karena kalau tidak, Pak, kalau kita nggak diiringi keberkahan, kita nggak minta keberkahan untuk negeri ini, karena kata Imam Ahmad itu, kalau ada satu doa yang saya tahu nih bahwa doa ini pasti dikabulkan sama Allah, saya akan menggunakan doa ini untuk mendoakan pemimpin saya. Kata Imam Ahmad, Pak, bukan mendoakan keluarga, bukan mendoakan anak, bukan mendoakan, dia akan mendoakan pemimpin. Kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu ngerti tentang Islam, maka tentu seluruh kebijakan-kebijakannya itu akan memudahkan kita untuk menjalankan syariat Islam. Masalahnya kita kan nggak tahu Pak, doa mana kita yang dikabulkan. Makanya kita nggak bisa minta sama Allah, ya Allah doa ini khusus untuk memimpin saya, ya berikan kami pemimpin yang baik. Itu nggak tahu kita. Makanya Imam Ahmad itu dia mengatakan, kalau ada satu doa yang saya tahu doa ini akan dikabulkan sama Allah, saya akan menggunakan doa ini untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin saya. Itu di zaman Imam Ahmad Pak, ya, yang kebesaran Islam itu masih menjadi satu peradaban yang besar di dunia. Yang hari ini kita lebih membutuhkan itu. Maka yang kita butuhkan bukan hanya sekedar mendoakan untuk kita, keluarga kita Pak. Coba antum pernah mendoakan pemimpin nggak? Nah, seringnya pas deket-deket pemilu biasanya Pak. Ya, kalau udah selesai pemilu biasanya udah lupa lagi tuh. Didoakan pemimpin ya Pak, supaya kemudian kita mendapatkan kebaikan untuk negara Indonesia, yang bukan hanya kebaikan yang kemudian secara umum bisa dilihat oleh orang-orang dari luar Indonesia, tapi kita sebagai masyarakatnya pun kita bisa menikmati keberkahan dan kebaikan yang ada dalam Indonesia. Ya, bayangkan suatu negeri kalau hilang keberkahannya itu. Dulu ada di dalam Al-Quran, itu digambarkan Pak. Ada satu negeri namanya negeri Sabah. Negeri Sabah itu ada di negara Yaman. Hari ini itu dia cuma menjadi salah satu teritorial wilayah distrik kecil di Yaman itu, namanya negeri Sabah itu. Nah, itu Allah gambarkan tentang negeri Sabah. Negeri yang ya Allah makmurnya itu bukan cuma kayak Indonesia Pak. Negerinya itu udah makmur, kaya, luar biasa, yang bahkan digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa keberkahan yang dimiliki oleh negeri Sabah itu, saking berkahnya negeri itu, kita tahu di dalam surat An-Naml itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang salah satu kondisi keberkahan yang dimiliki oleh negeri Sabah. Ya, di mana ketika negeri Sabah ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, maka yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya itu berikan untuk negeri itu adalah ketika ada orang yang masuk ke negeri itu. Jadi dia punya 2 kebun, Pak. Kebun yang menjadi, kalau kita itu ikonik lah, ikonnya negeri Sabah. Ada 2 kebun yang menjadi kebun ikon di negeri Sabah itu. Jadi ketika orang masuk kebun itu, ya, seperti kita yang pernah dengar kisahnya itu, orang cuma bawa keranjang dong Pak. Dia masuk ke situ, keluar udah penuh keranjangnya. Dia nggak mesti harus nyogrok-nyogrok, nggak mesti harus manjat-manjat, nggak mesti, keluar udah selesai. Bahkan di dalam Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan dalam kitab tafsirnya itu, beliau menyebutkan ketika orang yang memiliki penyakit barogis. Barogis itu penyakit kutu Pak. Jadi rambutnya itu penuh dengan
Ya penyakit kutu lah kita itu, kutuan rambut atau ketombean mungkin. Ketika melewati kebun tadi itu, dia melewati kebun, kemudian begitu keluar, itu penyakitnya sudah hilang. Coba kalau kita pikir secara akal nggak masuk itu. Karena itu kemudian keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk negeri suatu negeri yang Allah liputi dengan keberkahan itu. Kalau kita hitung pakai akal nggak masuk, Pak. Nanti kemudian ilmuwan hari ini baru meneliti kenapa kok kebun yang seperti itu ketika dilewati oleh manusia yang memiliki penyakit kok bisa menghilangkan penyakit itu. Kan aneh. Di antaranya itu para peneliti itu kemudian mengatakan bahwa adanya getaran, Pak, antara injekan kaki kita dengan tanah yang ada di negara di kebun itu. Ketika diinjak itu bisa gitu-gitulah. Pokoknya ilmunya antara getaran kaki dengan sesuatu yang ada di kepala. Itu para peneliti hari ini. Pada waktu itu mah nggak ada yang diteliti, Pak. Mereka jalan-jalan aja, masuk aja gitu. Tapi ternyata sampai suatu hari masyarakatnya itu fa'aradu. Mereka itu ingkar, Pak. Ingkarnya ini bukan karena mereka syirik, bukan karena mereka menyekutukan Allah, bukan. Fa'aradu itu karena mereka tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk mereka. Cuman itu dong, Pak. Cuman mereka itu nggak bersyukur. Ketika mereka tidak bersyukur, apa yang terjadi? Maka akan ada banyak kemubaziran yang menyelimuti kehidupan mereka karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang ada gitu. Jadi ketika mereka ada, ya terserah apa yang mereka lakukan. Maka digambarkan di dalam surat itu fa'aradu. Mereka itu ingkar. Ingkar di sini maksudnya tidak bersyukur, ya. Bukan ingkar menyekutukan Allah, bukan, itu dosa besar, itu udah otomatis. Mereka cuma sekadar nggak bersyukur, Pak. Apa yang terjadi sama Allah itu fa'arsalna alaihim sailal arim. Sama Allah itu dikirimkan banjir itu. Gampang sama Allah, gampang banget, Pak. Negara yang penuh dengan kekayaan, hijau, Masya Allah, luar biasa itu. Sama Allah tuh cuman fa'arsalna, kata Allah, akan kami kirimkan alaihim, atas mereka, arim. Arim itu bahasa kita ya banjir ya, tapi banjirnya itu bukan banjir yang banjir kayak kita. Kalau kita banjir kan menggenang kan. Dia banjirnya itu ini, iya, apa istilah kita? Banjir bandar. Dia menyapu gitu, Pak. Arim itu kayak gitu. Farsana alim sel arimi wabaddalnahum. Kata Allah, ketika terjadi banjir yang mengalir itu, banjir besar itu bukan hanya sekedar mematikan, tapi kata Allah fabaddalnahum. Allah ganti, Pak. Bijannataihim jannataini. Dua kebun yang tadi makmur, kebun yang luar biasa tadi itu, Allah ganti dengan jannataini, dengan dua kebun yang baru, zawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah ganti dua kebun yang tadi makmur tadi itu, luar biasa, penuh dengan kenikmatan. Tanahnya itu Allah ganti, Pak. Kok bisa ya? Iya kan, tanahnya kan sama aja padahal, Pak. Uang tanahnya juga di tempat-tempat yang sama juga. Tapi ternyata Allah ganti itu dengan dua tanah yang menurut para ulama tafsir ini, dua tanah ini nggak bisa ditumbuhi kecuali beberapa tanaman yang jelek-jelek. Tanaman yang jelek itu tanaman yang kalau dia berbuah, buahnya ini pahit. Atau ketika ditanami mangga atau pohon-pohonan yang bisa berbuah manis itu, pohon itu mati, nggak bisa, tanahnya itu nggak cocok gitu. Coba kok bisa ya? Padahal kalau kita hitung-hitung secara akal, Pak, nggak masuk. Wong tanahnya sama, di negara yang sama. Tapi ketika Allah tadi kirimkan berupa arim tadi itu, berupa banjir besar itu Allah Subhanahu wa taala ganti semuanya ternyata. Dua nikmat yang Allah berikan untuk mereka hanya gara-gara mereka itu tidak bersyukur, bukan gara-gara mereka syirik. Dan itu mah udah otomatis, Pak. Syirik, berzina itu sebenarnya itu udah otomatis sekali. Tapi hanya karena kemudian mereka itu tidak bersyukur, Allah ganti itu dua kenikmatan tadi dengan dua keburukan yang justru membuat mereka itu sengsara. Bahkan kita tahu di negeri Sabah itu ada satu bendungan besar itu. Namanya Sa'dul Ma'arib namanya. Antum kalau hari ini ngelihat di peta itu masih ada, Pak. Sa'dul Ma'arib itu salah satu bendungan besar yang dulu menjadi cikal bakal atau yang menjadi apa istilah kita ya, tumpuan atau sumber kehidupan masyarakat Sabah. Bendungan itu, Pak. Ternyata ketika mereka tadi ingkar itu, bendungan tadi yang menjadi
tempat mereka untuk bertahan hidup itu Allah hancurkan juga. Itu antum lihat di peta hari ini atau di Google masih ada itu. Bendungan Ma'arib. Ya, hari ini sudah dibangun oleh negara Yaman, tapi sisa-sisa yang kemudian mereka dapati dari keberkahan yang Allah berikan untuk mereka itu sudah tidak bisa lagi kemudian mereka nikmati. Kenapa? Hanya karena mereka tidak bersyukur, Pak. Jadi kalau negara Indonesia hari ini, kalau kemudian mereka itu dengan seluruh kenikmatan kebesaran yang kita miliki dengan negara Indonesia, mukmin terbesar, kemakmuran yang kita dapati, karena makna dari kemerdekaan itu ada dua, Pak. Makna kemerdekaan itu ada dua, namanya hurriyatul badani sama hurriyatul aqli. Hurriyatul badani itu kemerdekaan kita secara fisik. Kita itu merasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Itu namanya hurriyah, kemerdekaan. Kita bisa beribadah aman, sekolah aman, kerja aman, mau bertani aman, mau ngapa-ngapain aman, kita nyaman. Itu namanya kemerdekaan. Ada namanya hurriyatul fakri. Hurriyatul aqli itu kemerdekaan dalam kita mengemukakan pendapat, pikiran. Itu namanya hurriyatul aqli. Ketika kita mendapatkan dua kemerdekaan ini, itu baru disebut dengan kemerdekaan. Tapi kalau kemudian kita secara aman, secara sekolah kita nyaman, bekerja, ibadah kita nyaman, tapi kalau secara menyampaikan pendapat kita nggak aman, itu berarti bukan kemerdekaan berarti namanya. Ya, jadi kemerdekaan itu ada dua, kemerdekaan akal dan kemerdekaan fisik. Ya, ketika kita mendapatkan dua kemerdekaan itu, kita benar-benar hidup berkah. Ya, hidup penuh dengan lapisan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya karena ketika kita menyampaikan tadi itu bahwa agar kemudian tidak kehilangan makna berkah dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia ini, Pak. Ya walaupun mungkin kita ada yang kurang dan sebagainya, kita bersyukur sebagai orang Indonesia yang dikenal sebagai negara timur yang memiliki adab dan tata krama yang sangat tinggi, ya agar kemudian tidak mudah terjangkit dengan paham-paham barat yang hari ini sudah masuk ke dalam seluruh lapisan kehidupan anak-anak kita itu. Ya, maka kalimat yang sangat erat sekali kaitannya dengan kemerdekaan itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja, Pak. Ketika kita sudah bersyukur, maka setelahnya itu Allah akan memberikan janji setelahnya. Kan Allah mengatakan ya, la in syakartum. Nah, kita sudah hafal ayatnya itu, la in syakartum. Kalau kita bersyukur, nanti sama Allah itu bukan cuma didiemin, Pak. Bersyukur ya udah diem aja, bukan, tapi sama Allah itu la azidannakum. Allah itu akan ditambahkan itu. Ditambahkan apa aja? Ditambah yang membuat kita itu bersyukur, Pak. Kalau kita bersyukur karena nikmat, kita bisa bertambah nikmatnya itu. Terkadang kita lebih mana, Pak? Lebih mudah bersyukur kita mendapatkan musibah atau ketika mendapatkan nikmat? Mendapatkan nikmat, Pak. Kita susah bersyukur ketika mendapatkan musibah. Coba musibah itu kita syukuri atau kita sabari biasanya? Kita sabari. Tapi ternyata di makna syukur itu ketika Nabi SAW mengatakan ajaban li amri mu'min, bahwa sungguh menakjubkan setiap perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? Anna amrahu kullahu khair, bahwa seluruh perkara kehidupannya itu isinya tuh baik semua. Kok bisa baik? In asobathu sarra, kalau dia bisa mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, syakara, mereka itu bersyukur. Wa in asobathu dharra, kalau mereka itu tertimpa musibah, ujian, masalah, sabara, mereka itu bersabar. Jadi kehidupan kita tuh cuma dua ini doang, Pak. Kita bersyukur dan kita bersabar. Ya, dan dari dua hal ini kita diminta oleh Nabi SAW, dan bahkan untuk dari setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, istiqomah dalam hal-hal yang kemudian bisa memberikan manfaat untuk sesama. Ya, maka istiqomah ini yang kemudian sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam setiap kehidupan kita ini bukan hanya sekedar semangat sesaat, Pak. Ya, ada orang yang sedekahnya itu 1 juta tapi 1 bulan. Sebulan sekali sedekah 1 juta gitu. Ini tentu bagus benar, Pak. Bagus benar. Kalau bicara bagus itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Orang yang lebih bagus itu orang yang sedekahnya itu nggak banyak, tapi rutin dia. Istimror dalam bahasa kita itu istimror. Istimror itu artinya terus menerus dia. Orang 1 juta sebulan ya
1 bulan dia dikalkulasikan sekali 1 juta. Setelah itu nggak sedekah lagi. Dibandingkan orang yang setiap harinya itu sedekah. Makanya ketika kan kita diantara keberkahan waktu pagi itu, ini waktu pergantiannya malaikat, Pak. Jadi malaikat itu ada shift-shiftan pagi sama sore itu. Nah, di antara pergantian malaikat itu selalu menyelipkan doa. Doanya itu, bayangkan doa malaikat ya. Doa orang soleh aja kita hari ini kan berebutan kita. Doa orang soleh, Pak Ustadz minta doakan saya, Pak Kiai doain saya. Karena orang soleh, apalagi doa malaikat ya. Yang doanya itu udah tahu kita pasti bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah bermaksiat mereka. La ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu. Di antara doa yang malaikat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu, mereka itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang berinfak pada pagi hari ini khalaf. Ya, khalaf itu artinya pengganti, Pak. Makanya hari ini kita mengenal sebagai kalimat khalifah kan. Khalifah itu artinya bukan pemimpin. Khalifah itu artinya pengganti artinya. Pengganti dari pemimpin sebelumnya. Itu namanya khalifah. Kalau untuk satuan kenegaraannya namanya khilafah. Khalifah itu orangnya, khilafah itu sistem yang dianut di dalam negara itu. Itu namanya khilafah. Itu dari kata khalaf. Khalaf itu artinya pengganti. Dan bukan hanya sekedar pengganti, tapi pengganti yang baik atau yang lebih baik daripada yang sebelumnya dia dapat. Ya, bahwa ini merupakan doa malaikat untuk orang yang dia itu bersedekah bukan sebulan sekali, Pak, tapi yang bersedekah setiap pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang menyedekahkan hartanya di pagi hari, wa a'ti mumsikan talafan, dan berikanlah orang yang menahan hartanya. Jadi orang yang menahan harta itu didoakan sama malaikat itu hartanya itu talaf. Nah, talaf itu maknanya hancur, binasa, hilang, rusak, rugi, itu semua makna talaf itu. Ya, untuk orang yang dia itu menahan harta. Menahan harta itu bukan karena dia nggak mau bersedekah, tapi karena dia pelit. Beda, Pak. Pelit sama nggak mau bersedekah sama atau beda? Beda. Orang pelit itu karena dia nganggap bahwa ketika hartanya ini dia keluarkan, itu nanti akan membuat dia itu rugi dan berkurang kekayaannya itu. Nah, ketika orang itu pelit, ditahan kan. Harta yang ditahan itu membuat dia itu tidak mau mengeluarkan karena takut pelit itu. Itu didoakan sama malaikat sebagai talaf. Talaf itu ya tadi, hartanya itu rusak, nggak berkah, hilang, binasa dan sebagainya. Nah, kita pernah dengar ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, mengira orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka berupa karunia-karunia itu mereka pelit, menahan harta, bakhil, menganggap bahwa harta yang kami berikan kepada mereka itu bisa membuat mereka kaya kalau mereka tahan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Bahkan justru harta yang kalian tahan karena kalian nyangka pelit itu merupakan sebuah keburukan bagi kalian. Keburukannya apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang kalian tahan, harta yang kalian peliti itu, yang kalian tidak mau kasih itu akan menjadi berupa keburukan bagi dia pada hari kiamat, di mana harta itu akan Allah kalungkan. Jadi kalau kita nggak mau menyedekahkan uang misalnya, atau kita nggak punya mobil misalnya, atau kita punya harta yang kita cintai, yang kita tidak mau memberikan, tidak mau mengeluarkan, nanti harta itu sama Allah akan dikalungkan, Pak. Walau alam dikalungkannya seperti apa, tapi kalimat dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Imran itu Allah mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan Allah kalungkan dari harta yang mereka tahan itu, tidak mau mereka keluarkan, akan Allah kalungkan sebagai bentuk kehinaan untuk orang yang nanti mereka dapatkan itu di akhirat kelak. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang pelit, kemudian mereka itu mendapatkan doa ta'alaf dari malaikat itu. Dan bahkan bukan hanya itu ya, orang pelit itu bahkan sama Nabi itu diungkap dengan kalimat yang jauh lebih tinggi daripada sekedar kalimat kata bakhil, tapi kalimat abukhol. Abukhol itu orang yang paling pelit, orang yang sangat pelit dan
pelitnya ini paling pelit Pak. Siapa orang-orang pelit-pelit ini? Nabi SAW itu menggambarkan untuk orang yang paling pelit itu cuma untuk 2 orang itu. 2 orang yang kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Allah dan Rasulnya ini, itu termasuk menjadi golongan orang-orang yang paling pelit. Siapa yang paling pelit? Yang pertama itu orang yang gak mau mengucapkan salam. Jadi ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia gak mau mengucapkan salam. Itu kata Nabi SAW menjadi orang yang abkhol. Abkhol itu orang yang paling pelit sekali. Mengucapkan salam itu artinya gini Pak, kalau antum bertemu dengan saudara, itu bahkan kita misalnya kita sedang berjalan ya, kemudian melewati kita terpisah dengan tiang ini Pak. Kita jalan kemudian terpisah gini jadinya. Paham? Ya, kita jalan berbarengan nih Pak. Kemudian ada sesuatu yang membuat kita terpisah gitu. Itu bahkan kita disunahkan itu. Dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Bayangkan ya, cuman terpisah doang itu. Jalannya juga barengan Pak. Dari tadi kan jalan barengan. Cuma karena kita terpisah doang itu, ucapkan salam. Saking keselamatan itu merupakan bagian doa dari umat Islam yang tidak pernah terpisahkan nih Pak. Dan menjadi bahasa kesatuan kita itu Pak. Bahkan kita kalau ketemu saudara muslim nih Pak, apapun negaranya ya, apapun bahasanya, kita kalau komunikasi pun kita mungkin juga nggak paham sama dia karena beda bahasa. Tapi asal kita ngucap assalamualaikum, pasti jawabannya salam. Itu jelas Pak. Saya udah pernah nyoba itu di Mesir itu kan banyak orang-orang aneh, orang-orang lain gitu. Bukan hanya orang Islam doang gitu, maksudnya banyak orang lain. Dan itu dari berbagai negara itu. Kalau saya ngucap assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Nggak pernah saya ngucap assalamualaikum jawabannya beda gitu misalnya. Nggak ada. Jawabannya selalu sama Pak. Dari negara manapun, kulitnya hitam, putih, kuning, biru bahkan mungkin. Kalau kita ucap salam, jawabannya selalu sama. Karena ini merupakan kalimat kesatuan. Yang Nabi mengatakan, kalau orang nggak mengucapkan ini, orang yang pelit gitu ya. Orang yang nggak mau mengucapkan salam, keselamatan ya. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk kalian, sama saudara kita, sama muslim. Maka itu yang digambarkan sama Nabi sebagai orang yang paling pelit, yang dia tidak mau afsus salam bainakum, tidak mau menyebarkan salam, tidak mau mengucapkan salam ketika kita bertemu saudara. Kita kalau ketemu saudara assalamualaikum Pak. Nah masalah kita orang Indonesia itu nggak biasa kita, nggak biasa ketika. Jadi ngucap salam itu untuk orang yang dikenal aja Pak, betul gak? Kalau untuk orang yang nggak dikenal ya sungkan juga kita ngucap salam, betul gak Pak? Yang ngucap assalamualaikum karena kita nggak biasa, kita dengar tapi nggak mau waalaikumsalam gitu, nggak, berat kita. Ya, itu saya pernah sekali di Depok gitu kalau lagi berpapasan dengan masjid itu, saya ngomong assalamualaikum gitu. Diem aja ngelengos gitu. Saya berhusnuzonnya itu karena nggak biasa Pak. Saya berhusnuzon itu karena mungkin kita nggak terbiasa dengan kalimat seperti itu. Kita hanya mengucap salam untuk orang yang kita kenal aja. Assalamualaikum Pak Fulan gitu. Assalamualaikum Bu Fulan, Bu Fulanah dan sebagainya. Itu yang, kalau untuk orang yang nggak kenal kita jarang gitu. Ya, assalamualaikum dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang itu tadi Pak. Ketika Islam itu sudah terkotak-kotakan ya. Islam ini, Islam itu, Islam ini. Jadi kalau yang bukan kita kenal dan sebagainya itu kita nggak ngucap salam juga itu. Jadi antum kalau ngucap salam, mau menegur siapa itu dulu jangan manggil namanya, tapi ngucap salamnya dulu. Assalamualaikum, antum gini dan sebagainya, apa kabarnya dan sebagainya. Itu kalimat salam dulu Pak. Karena ini kalimat persatuan kita sebagai umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain Pak. Antum nggak pernah dengar ini kalimat-kalimat kayak gini yang diucapkan sama orang-orang Nasrani gitu. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang lainnya itu selain umat Islam tuh nggak ada mereka mengucapkan kalimat kayak gini. Kalimat khusus untuk orang Islam dimanapun dia berada Pak. Karena Nabi SAW ketika emang Arab ini agama kita emang turunnya di Arab ya, bahasanya pun bahasa Arab. Tapi agama kita ini bukan untuk orang Arab Pak. Agama kita ini untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta ini. Bahwa orang yang di Arab, orang yang di timur, di barat, dimanapun itu sama, bahasanya pun juga bahasa Arab. Ya, jadi yang pertama kata Nabi SAW adalah orang yang menebarkan salam. Yang kedua, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut, mereka tidak mau berselawat kepada aku. Itu Nabi mengatakan abkhulun nas. Abkhulun nas itu orang yang paling pelit ya, memang orang paling pelit itu bukan orang yang nggak mau menyedekahkan hartanya aja kadang-kadang. Orang yang ketika nama Nabi disebut itu, mereka tidak mau bersolawat kepada aku, itu bahkan disebut sama Nabi sebagai orang yang paling pelit. Coba apa susahnya, kita juga nggak rugi kok ya mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam, kan juga nggak rugi apa-apa, nggak ada yang keluar sesuatu dari kita juga, cuman mengucap itu
tapi sama Nabi digambarkan sebagai orang yang paling pelit itu. Ya, tentu orang yang paling pelit ganjarannya nanti ada orang yang paling pelit itu. Tapi kita bisa terklasifikasi bahwa orang yang paling pelit itu ternyata orang yang dua hal tadi, dia tidak mau menyebarkan salam, mengucapkan salam, dan dia tidak mau mengucapkan sholawat setiap kali namaku disebut. Jadi ini merupakan sebuah gambaran ya dari Nabi SAW untuk orang-orang yang kemudian ketika mereka itu tadi tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya itu, ketika mereka tidak mau menyedekahkan harta, tidak mau kemudian mengucapkan salam dan bahkan bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi masalah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi Pak, ini yang saya ingin bahas sebenarnya tentang istiqomah dan kemerdekaan ya. Apa hubungannya dari kemerdekaan itu, bahkan sampai dahulu orang-orang umat Islam itu sangat tidak bisa terpisahkan dari negara yang mereka tuh masuk ke dalamnya Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya ada dua itu, artinya ada bisa pembukaan, bisa artinya kemenangan. Makanya di dalam Al-Quran itu pertama kali surat itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Apa artinya Al-Fatihah Pak? Pembukaan, pembuka bagi surat-surat setelahnya itu. Ya, Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Quran umat Islam ketika masuk ke sebuah negara itu mereka bukan menjajah Pak, tapi mereka tuh membuka. Antum kalau baca sejarah itu nggak pernah mendapati kalimat umat Islam itu menjajah negara ini, nggak pernah. Tapi mereka itu membuka negara yang tadinya gelap, dibuka sama Islam, diberikan ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita itu hari ini bahasa dijajah kan. Umat Islam orang Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang berapa tahun? 350 tahun dan sebagainya. Kalimat itu dijajah, bukan dibuka. Ketika dijajah, mereka itu kalau sifat penjajah itu kayak gitu Pak. Ketika mereka masuk ke sebuah negeri, mereka itu bukan hanya membuka, tapi mereka itu mengambil kekayaan yang ada di negara tersebut itu. Coba saya tanya, di Belanda itu Pak, ketika Belanda menjajah Indonesia, apa yang ditinggalkan Belanda untuk kita? Rel. Apalagi Pak? Jembatan, bangunan. Bahasa Belanda kita ditinggali gak Pak? Pabrik gula. Bahasa Belanda kita ditinggali gak? Bahasa Belanda. Coba antum ada yang bisa bahasa Belanda gak? 350 tahun Pak kita dijajah Belanda. Kita gak ada yang bisa bahasa Belanda tuh. Kita gak ada yang bisa bahasa Belanda kan, karena kita jajah ratusan tahun itu Pak. Tapi bahasa aja kita gak ditinggali itu. Itu kalimat penjajah Pak, makanya Pak. Kan saya pernah bilang dulu, pernah diceritain sama nenek saya itu Pak. Nih buat bapak-bapak karena saya masih muda juga. Kalau pernah diceritain sama nenek saya Pak dulu, ketika ada sirine bunyi itu, disangkain mau perang kan. Jadi warga pribumi itu pada masuk itu Pak, pada ngumpet itu. Iya, ternyata bukan perang Pak. Iya, zaman Jepang ya Pak. Ternyata bukan perang. Mereka itu ternyata lagi ngambilin kekayaan, lagi ngeruk kekayaan itu, kemudian mereka bawa itu. Ya, bayangkan itu saking penjajah itu seperti itu Pak. Sifatnya tadi mengeruk kekayaan kemudian mereka bawa. Umat Islam gak kayak gitu Pak. Umat Islam itu artinya membuka ilmunya, membuka pengetahuan dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Ketika umat Islam itu membuka Eropa, bahkan seperti Suriah, Irak dan itu kan mereka bukan Mesir bahkan itu kan mereka kan bukan negara Arab Pak. Mesir aja di benua apa Mesir? Afrika. Benua Afrika. Tapi bahasanya bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Kok bisa bahasa Arab? Suriah ada di benua apa Bunya? Iya, ada di Asia, ada di Eropa juga. Turki punya bahasa sendiri dia. Tapi kok negara-negara itu kok bisa bahasa Arab? Bukan negara Arab. Negara Arab itu Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Qatar, ya negara-negara Teluk itu negara-negara Arab tuh masuknya hari ini ya. Tapi kalau kayak Mesir gitu, itu bukan negara Arab, tapi kok mereka berbahasa Arab Pak? Kok bisa ya mereka bahasanya bahasa Arab coba? Bahkan ketika kaum muslimin tahun 100 Hijriah itu membuka Andalusia, membuka Eropa pertama kali.
Kemudian mereka ajarkan mereka itu bahasa Arab. Nah, kalau antum baca literatur hari ini, Pak, ilmu pengetahuan hari ini, mereka itu kitab dasarnya itu pakai bahasa Arab, Pak. Hari ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, versi mereka itu. Tapi versi asli itu berbahasa Arab. Kita mengenal seorang ilmuwan Jabir bin Hayyan, kita mengenal ilmu pengetahuan banyak ya, para ilmuwan besar, Ibnu Sina itu bukan dari negara Arab. Mereka itu menulis kitab berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa hari ini. Makanya para ilmuwan itu hari ini mengatakan bahwa kalau pada tahun 1492 Masehi, dulu Andalusia itu tidak mengeluarkan undang-undang untuk mencegah atau melarang seluruh nilai-nilai Islam itu berkembang di negara mereka. Para ulama itu mengatakan, saya yakin hari ini Spanyol itu berbahasa Arab. Hari ini Spanyol bahasanya apa? Bahasa Spanyol. Tapi ketika pada tahun itu, ketika umat Islam itu jatuh di Eropa itu, nggak dilarang itu, Pak. Nilai syiar-syiar Islam itu nggak dilarang. Bahasa Arab, Al-Quran, kaligrafi, apapun lah yang berbau-bau Islam itu nggak dilarang pada tahun itu. Mereka mengatakan, saya yakin sampai hari ini Eropa itu berbahasa Arab. Tapi karena hari itu dilarang, maka ya sunatullah, maka hari ini mereka itu punya bahasa sendiri. Tapi Islamofobia mereka itu masih terkenal sampai hari ini, Pak. Di Spanyol, Portugal itu Islamofobia itu sangat tinggi sekali mereka itu. Sangat anti terhadap Islam itu sangat tinggi sekali. Itu artinya ketika mereka itu menjajah, umat Islam itu bukan menjajah, Pak, tapi membuka. Yang itu melihat hari ini ketika umat Islam itu membuka Indonesia, maka sampai hari ini Indonesia itu nilai-nilai Islam itu sangat tidak terpisahkan sekali, Pak. Ya, dari mana buktinya, Ustaz? Kalau umat Islam itu sangat berperan besar ya dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi antum bisa lihat di Undang-Undang Dasar pertama itu, sama di pembukaan Pancasila itu. Apa Pancasila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah jelas, Pak. Iya, udah jelas sekali itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak? Oh, negara agama kita itu kan enggak cuma satu, Pak. Iya, di Indonesia agamanya ada berapa hari ini? Ada 6, itu yang resmi, yang terdaftar itu. Iya, tapi kenapa kok pembukaan Pancasilanya, dan mereka kalau lagi upacara, kan mereka juga harus ngikutin kan agama-agama yang lain, Pak. Iya kan? Iya kan? Yang mana saja. Hah? Ketuhanan yang mana saja. Iya, itu kan akal-akalan mereka aja, Pak. Tapi mereka mau nggak mau harus ngikutin kan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu cuma Tuhan umat Islam itu. Jadi itu bukti bahwa umat Islam sampai hari ini tuh, bahwa kemerdekaan itu nggak pernah lepas dari umat Islam. Kita kalau ngomongin kemerdekaan nggak habis-habis, karena itu selalu umat Islam itu yang berjuang di umat Islam. Cuma konon katanya, Pak, saya nggak tahu katanya siapa ya. Cuma konon katanya, ketika umat Islam itu sudah berjuang itu, sudah membuka, mengusir penjajah itu. Nah, para santri ini, santri-santri yang banyak kemudian mereka itu berjuang, mereka tuh balik ke pesantren lagi, Pak. Balik ke pesantren. Nah, ini kursi kemerdekaan ini, kursi negara itu, akhirnya ya itu yang megang ya bukan para santri itu. Akhirnya kemudian balik lagi gitu loh. Jadi yang kemudian berjuang siapa, yang mengklaim yang berjasa itu siapa. Nah, jadi hari itu yang kemudian hari ini mulai nantilah kita tahun depan itu banyak tentang negara-negara itu yang ya banyak menyuat lah, pilih saya dan sebagainya. Kita nggak kenal siapa-siapa, Pak, sama dia, Pak. Kemudian pilihlah pemimpin yang jujur dan amanah. Kita nggak kenal kok pemimpinnya. Kok bisa tahu dia jujur dan amanah atau dari mana kita? Kita nggak kenal sama dia. Ya, makanya ya besok kita ngelihat ya di tahun depan itu tentang kabar-kabar tentang kepemimpinan, tentang negara itu sangat intens sekali kita dengar di berita-berita masa kita ya. Tapi ala kulli hal bahwa kemerdekaan ini harus kita maknai dengan kesyukuran, dengan ya kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan yang Allah berikan selama 78 tahun ya untuk kita dengan keberkahan, agar jangan sampai yang tadi saya sampaikan berkah dan rahmat Allah ini berubah menjadi laknat hanya gara-gara perbuatan dan ulah kita, dosa-dosa dan seluruh pernak-perniknya yang kita lakukan, dan itu bisa mengundang murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh gampang, Pak. Kalau mau merubah Indonesia tadi seperti negeri Sabah tuh gampang banget ya. Dulu ada satu kisah tentang desa Legetang itu di Jawa Tengah itu kan. Di balik langsung itu, Pak. Penduduknya gampang, mau tuh gampang sekali, Pak. Jadi jangan pernah kita merasa
aman ya dari makar Allah Subhanahu wa taala. Penuhi dari diri kita tuh dengan rasa syukur agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan dan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua dan untuk negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.